Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Sinta Nur Latifah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan memaparkan hasil dari resensi buku yang dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fikih dan usul fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Nasyiruddin MPD. Nah, pertama-tama untuk meresensi suatu buku, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi identitas buku. Buku yang saya resensi yaitu berjudul Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita. Judul asli dari buku ini yaitu Aksar min Alf Jawab di Al-Mar'ah yang ditulis oleh Khalid Al-Husainan. Lebih rincinya untuk identitas buku ini dapat kalian lihat di samping. Khalid Al-Husainan memiliki nama lengkap yaitu Khalid bin Abdurrahman Al-Kuwaiti atau biasa dipanggil Khalid Al-Kuwait. Beliau lahir pada tahun 1965 atau 1966 di Kuwait. Beliau meninggal Syekh Khalid Al-Husainan 6 Desember 2012 salah satu alumni di Fakultas Usuluddin Universitas Imam Muhammad bin Saud di kota Riyadh, Arab Saudi. Beliau kemudian menjadi imam dan khatib di Masjid Akademi Maliki Sa'ad Al-Abdullah yang meluluskan para perwira militer Kuwait. Selanjutnya, beliau menjadi imam dan khatib dari masjid ke masjid lainnya yang dikelola oleh Dewan Urusan Wakaf Kuwait. Beliau juga aktif dalam memberikan ceramah-ceramah dan pembinaan dakwah. Beliau juga dikenal dengan kepiawaiannya dalam bidang dakwah dan tulisan. Adapun karya-karya beliau yang termasuk dalam kategori bestseller di Kuwait, Mesir, dan Timur Tengah yaitu meliputi yang pertama Aksar min Alfi Sunnatin fil Yaum wal Lailah atau dengan judul Indonesianya yaitu 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kemudian karya kedua yaitu Aksar min Alfi Dakwatin fil Yaum wal Lailah. Yang ketiga yaitu Aksar min Alf Jawab li Al-Mar'ah. Karya keempat yaitu Injazat Hailah wa Khosair Fatihah. Kemudian karya kelima yaitu Al-Baramij Al-Amaliyah Lil-Hayah Al-Yaumiyah. Yang keenam yaitu Ajaib wa Gharaib fi Waqi' Ba'di Talabat Al-Ilmi. Kemudian Durus Tarbawiyah Mina Al-Hadis An-Nabawiyah. Lalu Kalimat fil Azmat. Lalu Kaifa Tasbikul Ulama. Lalu Hakadakana Asyalihun. Lalu yang ke-11 yaitu Kaifa Nartaki fi Manazil As-Sairin Ilallah. Lalu yang terakhir Kaifa Takhatitu li Akhiratika. Nah, jadi tidak hanya karya-karya yang bestseller saja, tapi masih banyak lagi karya-karya beliau yang setelah hijrah ke Afghanistan. Materi-materi yang ada di buku ini mencakup jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh wanita. Masalah yang dibahas dimulai dari toharoh, haid, sholat, puasa, haji, perhiasan, dengan segala sisinya, bedah plastik, kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, dan lain-lain. Nah, pada buku ini dibagi menjadi 43 bab, dan di setiap babnya terdapat nomor tertentu. Nah, jadi pada bab toharoh, beberapa pembahasan yang dibahas yaitu meliputi sejumlah penghalang dalam bersuci, kemudian hukum najis, hukum berwudu. Lalu pada bab pakaian, di sini dibahas mengenai pakaian yang dibolehkan, kemudian pakaian yang
dilarang, lalu pakaian yang terbuat dari kulit. Kemudian penyebab seorang wanita memakai pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan menyesuaikan diri dengan model pakaian yang tidak etis. Lalu pada bab sholat, di sini yang dibahas meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hukum sholat. Kemudian apakah wanita boleh mengerjakan bacaan sholat? Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan qada sholat yang ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah sholat berjamaah, dan sejumlah perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dalam menunaikan ibadah sholat berjamaah. Lalu ada beberapa bab lagi meliputi bab puasa, zakat, ibadah haji. Nah, pada ibadah haji ini dibahas mengenai wanita dan Al-Quran, kemudian hukum sujud tilawah. Lalu pada bab berhias, berhias ini meliputi ketentuan syariat tentang berhiasnya wanita, kemudian berhias dengan minyak wangi dan asap wangi, kemudian make up dan sarana-sarana kecantikan lainnya, kemudian menggunakan bedak wajah. Lalu pembahasan mengenai berhias dengan bulu mata buatan dan bahan pewarna sekitar mata. Kemudian laporan kedokteran mengenai pewarna sekitar mata, dan masih banyak lagi pada bab ini dibahas cukup banyak. Kemudian pada bab selanjutnya dibahas mengenai pernikahan, yang pada pembahasan pernikahan ini seputar lamaran, mahar, hak suami istri, kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai seputar pernikahan, lalu seputar poligami, kemudian mutiara nasihat untuk wanita yang telah menikah. Kelebihan dari buku ini dari segi sampul menurut saya sudah dapat dikategorikan menarik, karena walaupun desainnya sederhana tetap dapat mewakili dari isi dari buku ini. Lalu untuk ukuran font yang digunakan pada buku ini menurut saya sudah nyaman untuk pembaca karena tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dalam buku ini memberikan jawaban yang ringkas dan aplikatif terhadap permasalahan. Dicantumkan juga nama dari ulama yang memberi fatwa yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan ditandai menggunakan tanda kurung yang dimana secara umum adalah narasumber. Di samping dari kelebihan yang dimiliki buku ini terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama, dalam buku ini tidak dicantumkan dalil yang menjadi konsekuensi dari peringkasan. Terkadang ketika pertama kali membaca tulisan ini, pembaca akan menemukan beberapa kesamaan di antara sejumlah permasalahan. Akan lebih baik kalau dalam buku ini dicantumkan juga dalil yang menjadi konsekuensi dari peringkasan buku ini. Akan lebih baik jika pada jawaban yang diberikan disertai dengan dalil sebagai konsekuensi peringkasan. Buku ini merupakan kumpulan dari sejumlah fatwa ulama yang tergolong dalam Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta atau Lembaga Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa buku ini merupakan jawaban ringkas dan aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang ditanyakan wanita dalam berbagai segi yang terkait dengan syariat, sosial atau pribadi dengan pembahasan yang singkat sehingga memudahkan kaum wanita mengambil faidah. Jadi buku ini tidak dikhususkan kepada wanita saja, tapi terkait dengan sejumlah masalah yang ditanyakan wanita. Selain itu juga, dalam memahami setiap masalah tidak membutuhkan waktu berjam-jam untuk membandingkan pendapat-pendapat
atau mazhab-mazhab yang ada. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kalau untuk kualitas dari buku ini menurut saya sudah memenuhi standar ya. Jadi dengan harga yang terjangkau juga kalian sudah mendapatkan buku yang bestseller ini. Dengan kelebihan dari buku ini kalian bisa menambah daftar list kalian untuk membaca buku.